Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ninda Vilas Putri hadir kembali di Jogja Sehat. Dan hari ini Ninda nggak sendiri, Ninda akan ditemenin oleh teman Ninda nih yang cantik. Siapa namanya sayang? Halo pemirsa, saya Thalia Diva, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Iya. Nah di sini juga sudah bergabung nih bersama kita, ada Dr. Bambang Edi, spesialis anak. Beliau merupakan dosen Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga merupakan dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Dan juga AMC ya. Oke, selamat datang dokter. Selamat datang Mbak. Iya. Mbak. Saya Ninda, Mbak Ninda dan ini Diva. Mbak Diva. Betul sekali. Kali juga ini para pemirsa ya, kita iya, sapa betul ya. sekali. Nah, hari ini juga kita pemirsa ya, kita akan membahas mengenai autisme pada anak gitu ya, dokter ya. Oh, iya, boleh. Bagaimana nanti dampaknya dan juga apa yang harus dilakukan orang tua gitu ketika anaknya didiagnosa autisme dan lain sebagainya. Iya. Namun sebelum itu mungkin kita harus belajar dulu nih, Dok. Sebenarnya autisme ini apa sih, Dok? Kenapa akhirnya seorang anak bisa didiagnosa mengalami gitu ya autisme gitu? Iya, iya. Silakan. Baik Mbak Ninda ya. Oke. Jadi juga para pemirsa di rumah ya, dimanapun Anda berada, autisme itu adalah suatu gangguan perkembangan ya, atau gangguan neurodevelopmental ya. Ciri utamanya adalah gangguan interaksi, gangguan komunikasi, dan adanya perilaku yang impulsif ya, yang berulang-ulang. Itu cirinya, gampangnya 3 itu. Gitu. Namanya itu berarti tadi ada yang gangguan perkembangan dari otak ya dok ya? Ya, lalu cirinya 3 tadi. 3 itu kadang-kadang diringkas jadi 2. Gangguan komunikasi, interaksi kan komunikasi yang bersama Iya, ya. Yang kedua adalah adanya perilaku yang berulang dan sering tidak bermakna. Gitu. Oke, interaksi dan juga tindakan itu Komunikasi. ya. Tapi dok, ketika seorang anak itu ya, misalnya kita sebagai orang tua atau orang yang memiliki, orang yang dekat tinggalnya dengan anak, kapan sih dok kita tuh bisa tahu ada gangguan pada perkembangan anak? Sejak kapan kita bisa tahu? Bisa gitu? mendeteksi itu Iya, ya iya. istilahnya. Ya kalau kita melihat definisi tadi, ada gangguan interaksi, sebenarnya itu bisa kita detek lebih awal. Interaksi yang paling gampang apa anak dengan orang tua? Gimana, Mas? Pandangan mata. Oh, oke. Ya, kalau anak tidak bisa bersitatap, bersitatap, tidak oke. bisa bertatap muka dengan anak, itu hati-hati, itu sudah sinyal awal adanya autisme itu. Oh, Biasanya dari situ dulu. paling tidak umur 6 bulannya udah ketahuan itu. Umur 6 bulan Bahkan itu bisa lebih cepat sebenarnya ya. lebih cepat tuh maksudnya Ya sebelum bisa, 6 bulan itu. iya 6 bulan aja kan harusnya sejak awal kita si ibu kan netek itu kan harusnya ada komunikasi. Oh, Dengan setidaknya komunikasi ada eye contact. dengan pandangan mata kan, eye contact tadi istilahnya kan. Nah, kalau itu nggak ada, hilang terus ke sana kemari, nah itu awas, hati-hati itu. Oh, tapi apakah memang semua anak yang tidak bisa eye contact dalam artian minus eye contact dalam interaksinya itu memang sudah pasti autisme atau ada tanda lain? Sangat mengarah ya. Sangat mengarah ke sana. Sangat mengarah. Jadi itu katakanlah hampir pasti gitu ya. Hampir pasti. Lalu berikutnya adalah tadi komunikasi yang verbal, berarti adalah tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara itu gimana dok maksudnya? Apakah karena kan bayi biasanya suka masih Ngoceh-ngoceh gitu ya. ngoceh-ngoceh atau Ya sebenarnya babbling gitu. urut ya, mulai dari cooing ya, ya kan, lalu babbling kan, mama papa ya kan. Tapi yang paling tidak harus sudah ketahuan, harusnya bisa diketahui pada umur 16 bulan itu paling tidak harus mengucapkan 1 kata. 16 bulan. Iya, 1 kata jelas dan yang dimaksud relevan gitu. Oke, misal mama atau papa kayak Mama, papa, makan. Nah, tapi yang dimaksud adalah makan itu, bukan sesuatu yang berbeda gitu. Nah, itu 1 kata sudah cukup bahwa insya Allah dia bukan autis. Oh, oke. Kalau 2 tahun itu harus sebuah kalimat pendek. Oh, kalau udah 2 tahun tuh biasanya Kalimat pendek 2 pendek. kata, terdiri atas 2 kata. Oh, misalnya tidak mau gitu. Ya tidak mau, saya makan. Nah, gitu. Oh, Nah, oke itu oke. di situ red flagnya itu kalau 16 bulan tidak bisa mengucapkan 1 kata saja, itu hampir pasti ke
autisme. Oke, saya jadi penasaran gini dok. Tadi kan dokter menjelaskan bahwa yang pertama harus indikasinya adalah tatapan mata atau interaksi gitu kan di usia 6 bulan, dan kemudian baru mungkin ada indikasi lain di usia 1 tahun atau 1,5 tahun gitu ya istilahnya. 16 bulan. 16 bulan gitu. Nah, dari jarak 6 bulan ke 16 bulan itu kan ada 10 bulan nih dok. Nah, selama 10 bulan ini apakah gimana ya istilahnya orang tua sudah harus mulai khawatir atau sudah harus memeriksakan anaknya, atau ditunggu dulu sampai 16 bulan nih baru nanti kita adakan tindakan lebih lanjut atau bagaimana gitu dok? Faktanya ibu-ibu atau orang tua masih banyak yang suka menunggu, faktanya begitu. Ya, jadi ini paling belum gitu. Faktanya begitu. Tapi mestinya dengan memperhatikan yang saya sampaikan tadi ya, antara 8 bulan sampai 16 bulan belum bisa bicara, katakanlah ambil tengah-tengahnya sudah umur setahun aja. Harusnya kalau umur setahun dia belum bisa bertatap muka, belum bisa menunjuk sesuatu yang dia inginkan atau dia sukai, itu juga tanda yang lain sebenarnya. Menunjuk aja. Menunjuk atau gini-gini gitu ya dok biasanya? Menunjuk ya, belum bisa menunjuk. Jadi katakanlah tadi 3 ya, 1 tatap muka, yang kedua menunjuk, yang ketiga berkata. Mengucapkan satu kata pada 16 bulan. Menunjuk itu setahun sudah bisa harusnya. Nah di usia itu orang tuh berarti harus peka ya setidaknya untuk ini seperti apa, dan harus tidak boleh self diagnosis kayak gitu ya dok ya. Lalu mengambil sikap sendiri tanpa konsultasi. Ini yang sering terlambat karena seperti itu. Sebentar Mbak Nida, saya penasaran nih. Tadi kan sudah ada tentang gangguan interaksi gitu ya dok, terus komunikasi. Nah selain itu saya juga mungkin kemarin sempat belajar kalau anak autis tuh punya kesenangan yang sendiri, atau mungkin dia suka sekali melakukan kegiatan yang berulang-ulang seperti itu. Nah dari tadi ciri-ciri yang sudah dijelaskan itu, apabila perlu nggak sih dok misalnya ada 2 ciri terus kita baru memeriksakan, atau misalnya kita sudah menemukan 1 aja ciri itu udah harus dibawa ke dokter gitu dok? 1 aja. 1 saja. 1 aja. Yang lain tadi tambahan ya. Tadi misalnya bahwa dia lebih seneng pada dia sangat fokus pada sesuatu yang dia sukai, misalnya ya mainan mobil, dia mau fokusnya ke rodanya, rodanya diputer-puter, terus atau lihat kipas angin muter terus gitu, dan susah dialihkan perhatian. Nah, seringkali tanda lain adalah dia sering menggerakkan anggota tubuhnya, tangannya, gerakannya berulang-ulang. Tadi kan ciri ketiga tadi ya. Ciri ketiga. Ada gerakan yang impulsif, yang berulang-ulang, yang tidak begitu bermakna gitu. Orang kan, tapi ya kalau sekali-sekali gini ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau ini berulang-ulang, kalau nggak gini nggak bisa tenang, itu juga tanda dari. Apalagi ketika sudah usianya 1 tahun ke atas gitu ya dok. Kalau seringkali mainan ballpoint ya kalau pada orang dewasa agak besar. Tapi kalau orang dewasa mungkin itu indikasi cemas ya dok ya. Cemas. Tapi kalau itu juga terus-menerus mungkin juga itu berbasis pada autisme yang ringan. Karena autisme itu kan tadi dikenal dengan ASD ya. ASD itu apa tadi? Autism Spectrum Disorder. Jadi suatu spektrum gangguan neurodevelopment mulai dari yang ringan sampai yang berat. Nah kadang-kadang yang ringan tuh kita nggak tahu itu bahwa itu autis. Saking ringannya. Jadi orang-orang menganggap itu ya udahlah biasa, anak kecil gitu ya. Ya memang sekarang cenderung para dokter neurologi anak itu cenderung mengatakan untuk tidak terlalu khawatir cemas dengan autisme gitu. Oke, kamu mau nanya nih kayaknya. Tapi ini dok, kalau misalnya autis nih, misalnya autis yang misalnya nih punya anak gitu, terus anaknya kok menunjukkan gejala autis, terus misalnya kan tadi banyak ya yang ternyata orang tuanya menunggu dan lain sebagainya. Sebenarnya ketika orang tua itu nggak segera membawa anaknya ini untuk konsultasi ke dokter atau ya dokter yang lebih ahli, itu ada efeknya nggak sih dok di masa depannya atau di perkembangan selanjutnya pada anak itu? Dampaknya sebenarnya. Ya semakin cepat terdeteksi, semakin cepat diberi latihan atau terapi, semakin bagus prognosisnya kan, harapan membaiknya. Jadi kita bisa melihat ada pengidap autis yang bisa punya prestasi yang bagus ya. Karena dia mungkin selain ringan terdeteksinya lebih awal, latihan lebih awal gitu. Dan sehingga itu bisa ditanggulangi dulu. Nah, mungkin kita akan ngobrol lagi ya dok ya, tapi setelah pariwara berikut. Jadi untuk pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Jogja Sehat.
Masih di Jogja Sehat pemirsa, dan masih bersama saya Ninda, Diva dan juga Dokter Bambang ya. Kita tadi membahas mengenai sedikit autisme pada anak gitu. Tapi untuk pemirsa yang ada di rumah juga, kalau misalkan mau bergabung ke line interaktif kami, bisa banget untuk kontak di 0274 580 800. Sekali lagi di 0274 580 800 untuk bisa bergabung bersama kami di obrolan kali ini. Oke, tadi kita juga udah membahas ya Diva ya, mengenai sedikit autisme itu seperti apa, ciri-cirinya dan juga dampaknya gitu ya Diva. Iya, tadi autisme itu kan kita udah tahu nih Dok tentang ada gangguan perkembangan otak di bagian interaksi, komunikasi, dan juga ada gerakan ulang yang terus-menerus dilakukan oleh anak gitu Dok. Nah tadi kita juga sudah membahas tentang dampaknya nih. Dampaknya tuh ternyata kalau misalnya kita lebih cepat untuk bisa memeriksakan si anak ini ke dokter ataupun tenaga kesehatan yang ahli, ternyata dampaknya bisa dikurangin gitu. Nah sebenarnya dalam step-step dampak gitu kan, perkembangan anak tuh kan step ya Dok. Itu ada nggak sih Dok ketika kita tuh melakukan terapi ada dampak yang bisa dikurangin seperti itu? Ya, kita bayangkan kalau seorang anak tidak bisa berinteraksi atau tidak bisa bicara, itu kan tentu akan menghambat ya semua urusan ya, mulai dari pendidikan sampai dengan pekerjaan misalnya ya. Kalau sekedar gerakan mungkin untuk dirinya sendirilah. Kadang-kadang mungkin orang tua yang agak malu, anak ini terus ngopo gitu ya. Itu hanya sekedar malu mungkin ya. Tapi kalau dia nggak bisa bicara gimana kan? Kalau nggak bisa interaksi gimana? Jadi orang nggak mau, dia mau kumpul gini, tapi begitu kumpul dia nggak mau ngomong, nggak mau gabung gitu, hanya nonton aja. Nonton aja kelihatannya nonton, belum tentu padahal dia mungkin asik sendiri dengan perhatian sendiri kan. Mungkin dia main sendiri ya sesuatu kan, jadi tentu akan menghambat dalam semua urusan ya. Jadi dia harus dilatih supaya bisa bicara. Iya. Oke. Nah, tapi saya penasaran sama satu hal nih Dok. Tadi kan dokter bilang, kita kembali lagi ke tadi ya, ada skalanya gitu kan. Autisme itu ada yang ringan, middle, sedang dan berat gitu. Ketika memang di fase ringan kemudian tidak segera ditanggulangi atau diantisipasi gitu, atau diobati gitu, atau di apa ya istilahnya, diobati lah ya istilahnya. Itu apakah nanti akan menjadi ke level middle dan juga berat dan atau dia akan tetap stay di situ atau gimana tuh Dok? Ya mungkin tadi istilahnya di terapi ya, bukan diobati. Oh ya di terapi. Karena belum tentu pakai obat. Terapi itu bisa. Terapi itu kan ada terapi behavior yang paling pokok, terapi perilaku. Ada yang namanya terapi okupasi. Ya, ada teori sensori integrasi. Ada teori dengan pendidikan. Pendidikan kan ada sekolah-sekolah khusus ya. Lalu ada terapi yang lain ya, terapi sosial macam-macam. Nah, yang perlu saya sampaikan, tekankan adalah bahwa semuanya ini pada dasarnya diperlukan. Jadi nggak bisa nanti orang tua milih, saya yang penting saya sekolahkan aja. Terapi yang lain nggak usah, jangan. Justru yang paling penting terapi perilaku. Kalau saya bicara mana yang paling penting, yang paling penting terapi perilaku. Prioritasnya di situ ya Dok? Iya, kalau udah terapi perilaku dia udah membaik, baru dia bisa sekolah, baru dia bisa latihan bicara. Latihan bicara pun syaratnya dia harus mulai bicara sekedar satu kata. Kalau tidak ya nanti terapisnya akan sangat kesulitan. Nah, apakah bisa dia berubah dari ringan, sedang, berat? Ya sebenarnya ini tidak usah terlalu dipusingkan ya. Maksud saya bahwa orang tua sebenarnya bahkan pada awal tidak perlu bertanya, Dok ini ringan apa sedang, berat, nggak usah, biar itu jadi urusannya dokter aja, karena nanti malah stres orang tua kalau mikir. Atau gini, anggap aja semuanya sedang gitu. Kalau sedang itu artinya dia tidak akan abai. Nah, kalau dianggap ringan nanti abai. Kalau dianggap berat nanti stres, khawatir, hopeless. Anggap aja sedang. Kalau sedang itu harapannya berarti dia harus berusaha dengan baik memberikan terapi, tapi juga punya harapan bahwa dia akan membaik gitu. Tapi kalau secara umum dikatakan bisa nggak berubah menjadi berat? Ya kita lihat kan aslinya ringan, sedang, berat itu kan pada akhirnya akan dinilai pada saat, katakanlah pada saat besar ya, setelah sudah sekolah atau remaja atau dewasa, itu baru kita nilai sebenarnya ringan, sedang, beratnya. Lebih ke situ sebenarnya. Artinya kita lebih melihat itu sebagai hasil proses yang kita jalani terapi pada saat awal. Ya kita terapi tanpa mikir ringan, sedang, berat tadi, nggak usah dipusingkan. Tapi nanti setelah
setelah dewasa baru kita atau remaja baru dinilai ulang oleh dokternya ini termasuk ringan, sedang atau berat sebenarnya. Sebenarnya itu terkait dengan seberapa banyak bantuan atau support yang mereka butuhkan itulah. Kalau yang sangat dibutuhkan sangat banyak berarti namanya berat. Kalau yang dibutuhkan supportnya ya sedang-sedang saja berarti namanya sedang. Kalau cuma sedikit sekali diperlukan bantuan dalam mutu hidupnya, dia bisa mandiri berarti dia ringan gitu. Nah, itu sebenarnya nanti ngukurnya. Dan itu jangka panjang ya, Dok? Iya, yang penting tadi deteksi dini dan terapi sesegera mungkin jika sudah terdiagnosis. Ya Mbak Nida, sudah penasaran juga nih, aku penasaran juga sebenarnya autisme itu ada penyebabnya nggak sih, Dok? Apakah orang tua itu bisa membawa, apakah dari genetik gitu? Jadi ketika orang tuanya punya bakat untuk punya anak autis, apakah itu bisa jadi penyebab autis juga atau sebenarnya ada apa gitu kan? Iya. Memang ada beberapa faktor yang diduga. Diduga artinya masih belum dugaan. pasti ya. Belum pasti. La ilma lana illa ma'alam tanah. Jadi masih banyak misteri juga, tapi beberapa di antaranya adalah ya yang diduga dapat menjadi faktor risiko terjadinya autisme adalah ketika ibu hamil terpapar oleh logam berat. Terpapar oleh logam berat itu misalnya kerang ya. Hati-hati, kerang itu banyak mengandung logam berat. Wah, ini bagi yang pecinta suka seafood ya. Harap hati-hati. Paling gitu tidak saat hamil tuh jangan. Dihindari dulu ya. Selama tidak hamil aja kita batasi harusnya. Gitu. Jadi ya namanya makanan itu harus kita batasi. Misalnya daging merah itu kambing atau sapi misalnya itu kan paling cepat misalnya seminggu sekali frekuensinya, paling cepat. Jangan sampai Senin Kamis, tiap Senin Kamis makan daging itu kayak puasa aja. Tapi seminggu sekali paling cepat itu. Tapi kalau seafood kayak kerang tadi saya belum tentu 2 bulan 3 bulan sekali belum tentu gitu. Kadang kan tombok kangen saja ya. Nah, dan kalau lagi hamil jangan deh. Mending dihindari dulu ya puasa. Ya, 9 bulan dulu lah ya, Dok ya. Yang kedua asap rokok. Asap rokok. Baik perokok aktif maupun pasif punya risiko seperti itu. Yang ketiga adalah prematuritas. Ketika bayi jadi bayi lahir kecil dan atau kurang bulan, terutama yang kurang bulan, kecil dan kurang bulan itu prematur kan artinya kurang bulan. Kecil itu artinya kurang dari 2,5. Nah, kalau prematuritas apalagi kecilnya di bawah 2000 itu 2000 gram atau 2 kilo itu peluang untuk menjadi autisme juga lebih besar daripada yang lain. Terus yang selanjutnya jenis kelamin, ternyata laki-laki itu 4 kali lebih banyak daripada perempuan. Yang kan resikonya seperti itu ya? Ya itu beberapa faktor risiko. Kenapa jadi akhirnya ya misteri. Itu masih misteri. Misteri. Dan kalau dilihat memang kecenderungan familial ada. Jadi diduga faktor genetis itu ada. Tetapi kita belum semuanya belum pasti. Masih dalam riset berkelanjutan masih hipotesis akhirnya. Ya, semuanya masih hipotetik semuanya. Tapi lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Kalau misalkan tadi soal makanan atau asap rokok mungkin selama 9 bulan ya agak puasa dulu ya ibu-ibu ya. Latihan puasanya sebenarnya Ramadan untuk latihan. Oh iya betul. Ya, tapi akhirnya gini, Dok, banyak juga ibu-ibu atau mungkin orang tua gitu ya yang akhirnya itu juga ya ketika mengetahui anaknya autis itu menjadi kayak sebenarnya saya bingung nih menyebutnya bagaimana, tapi pada dasarnya apakah autis ini termasuk penyakit atau hanya sebagai kayak kelainan psikologis atau apa gitu, Dok? Karena banyak orang menyebutnya ya autis ini sakit gitu, padahal apakah iya atau tidak kan akhirnya mungkin bisa diluruskan gitu ya untuk pandangan-pandangan orang tua sehingga ketika anaknya tiba-tiba didiagnosa autis bisa lebih lebih menerima mungkin ya dan mengetahui harus apa gitu ke depannya seperti itu. Ya kan sebetulnya disorder ya. Disorder itu ya boleh disebut penyakit juga. Tapi boleh juga disebut gangguan perkembangan juga boleh. Dan justru kalau menyadari itu sebagai suatu penyakit justru nggak malu. Kan ada orang yang sakit TBC, ada orang yang sakit HIV, ada orang yang sakit tipes. Ini sakitnya
autis, semuanya perlu pengobatan. Oke. Nggak usah malu kan. Oke. Dan itu maksudnya kan banyak juga orang tua yang bahkan denial gitu ya, bukan yang di betul. Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri kasusnya nih dok, menurut pengamatan dokter gitu ya, atau mungkin di Jogja lah ya dalam lingkup yang lebih kecil. Bagaimana orang tua itu akhirnya menyikapi anaknya yang terkena diagnosis autis ini, apakah cukup sigap atau masih kurang atau gimana nih dok? Ya tadi saya udah cerita, memang masih banyak orang tua atau kakek nenek yang suka menunda. Malah kakek neneknya? Iya, biasa kan sering ada interaksi kan orang tua kan dengan orang tuanya lagi, menyebabkan keterlambatan diagnosis. Jadi sering menunda itu karena apa? Bisa karena ketidaktahuan, bisa juga karena memang denial juga mungkin ya. Mosok sih mungkin belum waktunya kan gitu ini ya. Gitu. Kalau misalnya tadi belum bisa bicara itu sebagai patokan 16 bulan itu sudah, itu harusnya itu paling pol itu. Nah kalau oke lah kalau 8 bulan belum masih iya, kalau ini masih menunggu 61 tahun, oke nunggu lagi 16 bulan harus sudah paling pol harusnya. Sudah mau dikonsultasikan ya setidaknya kepada dokter. Soal kemudian nanti ternyata dia bukan ya sudah, alhamdulillah. Dan seringkali menganggap anak ini autis ini sering dirancukan dengan hiperaktif, padahal hal yang berbeda kan. ADHD, ADHD gitu kan dok. ADHD loh. Bahasa Indonesianya GPPH. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. GPPH. Dan itu berbeda ya dok antara autisme dan ADHD. Bagaimana kita bisa membedakan hiperaktif yang ADHD atau hiperaktif biasa, ADHD dan juga autis akhirnya gitu? Perlu saya sampaikan bahwa seringkali bahkan 50% anak autis itu disertai juga dengan ADHD. Tetapi berbeda sebenarnya. Berbedanya satu onsetnya. Onset itu awal mula gejalanya muncul itu berbeda. Kalau autis tadi kan sudah katakanlah umur setahun sudah ketahuan. Kalau ADHD itu biasanya umur 3 tahun ke atas. Baru tua ya? Iya, baru kelihatan. Banyak prasekolah baru ketahuan. 4 tahun, 5 tahun. Yang kedua, kalau fokusnya tadi, kalau autis itu seneng fokus pada sesuatu yang dia sukai. Sebaliknya pada ADHD, dia justru tidak bisa fokus. Dia sebentar mikir ini, bentar lagi mikir, sebentar lagi ganti lagi. Loncat gitu ya dok ya fokusnya? Iya, tempatnya pun dia sering pindah-pindah, sering plak-plek, mudah teralihkan naik turun gitu ya? Mudah teralihkan, naik turun meja itu ADHD. Jadi kalau ADHD tidak ada kategori tidak ada batasan diagnosis berupa gangguan bicara, nggak ada. Kalau autisme itu tadi kan ada gangguan bicara itu menjadi ciri gitu. Kalau ADHD nggak bisa aja dia ngomongnya banyak, ngobrol, tapi juga nggak bisa fokus sana kemari. Kalau ngomong maunya dominan, kayak saya nih dominan. Enggak lah, kan dokter narasumber. Lalu sering menyela pembicaraan dan sebagainya. Gitu. Itu bisa jadi warning juga ya akhirnya ke orang tua ya. Bisa mungkin bukannya self diagnosis ya, tapi mungkin ini kan ada ciri-cirinya. Silakan untuk berkonsultasi dengan dokter anak gitu ya. Jadi yang dilakukan orang tua adalah kewaspadaan dini, bukan mendiagnosis. Itu dari sikap waspada lalu konsultasi ke dokter. Gitu. Dari waspada langsung konsultasi ke dokter. Iya, mengapa kok tidak boleh ditunda? Kenapa? Ya karena waktu tidak dapat diputar, apalagi dijilat. Iya, itu bukan, itu produk makanan. Oke, dokter, ini kan tadi kita selalu membahas mengenai autisme pada anak yang dia sudah lahir. Nah, kalau misalnya masih dalam kandungan, apakah kita bisa mengetahui atau dokter bisa mengetahui gitu bahwa anak ini ada potensi ke situ atau tidak kayak gitu? Ya kalau potensi dalam faktor risiko kan kita tadi sudah waspada, hati-hati kalau BPLR, hati-hati kalau ini. Tapi kalau diagnosis sih belum bisa. Tadi umur setahun aja kadang-kadang. Paling cepat itu seringkali banyak didiagnosis pada umur 16 atau bahkan 2 tahun. Dan itu ketika sudah lahir ya dok? Iya, umur 2 tahun mungkin baru terdiagnosis. Tapi tadi
Kalau konsultasinya lebih awal, pada dasarnya umur setahun sudah bisa didiagnosis. Oke. Dok, saya mau tanya nih dok, kalau misalnya ada seorang ibu yang dia anaknya misalnya usia 3 atau 4 bulan, kan belum terlalu terlihat nih ciri-cirinya. Itu ada nggak sih dok yang bisa dilakukan oleh orang tua supaya misalnya mencegah nih autisme? Atau misalnya kayak dengan adanya memperkuat interaksi atau misalnya cara-cara stimulasi seperti itu dok untuk pencegahan dari autisme. Pencegahan pertama. Ya secara umum tugas orang tua kan memberikan stimulasi perkembangan secara dini. Walaupun kita tidak tahu pasti apakah itu akan mencegah autis atau tidak gitu. Tapi secara umum akan mencegah terjadinya gangguan perkembangan. Nah, apakah semua aspek ya, makanya disuruh kita ngajak bicara, bahkan dalam kandungan pun kita ajak bicara ya. Ya kan, lahir tuh sudah mulai ada yang mulai diadani, ya, diajak bicara dan seterusnya ya. Jadi mimik itu harus yang paling bagus adalah di mimik langsung. Karena kontak mata itu kan pandangan mata itu kan pada saat bayi lahir itu kan paling 10 cm 20 cm ya. Itu pun masih sekedar ramyang-ramyang, belum detail. Ya itu di sini paling baik, paling bagus gitu. Oke gitu. Oke. Nah ini dok, karena kita sudah kayaknya hampir di penghujung acara gitu ya dok ya. Mungkin ada yang ingin dokter sampaikan untuk orang tua yang memang baru memiliki anak gitu. Bagaimana nih ketika untuk mencegah juga dan juga kalau misalnya memang sudah terdiagnosis, bagaimana baiknya gitu ya, monggo. Bisa dokter menyampaikan? Kalau mencegah tadi mestinya menghindari semua faktor risiko ya. Jadi tidak merokok, jauh dari pengaruh asap rokok, menghindari tadi makanan yang diduga mengandung logam berat dan seterusnya tadi sudah kita bicarakan. Menghindari prematuritas, banyak hal nanti bisa dibicarakan dengan dokter obskin. Calon pengantin sudah mulai belajar harusnya ya. Nah, lalu yang penting kemudian kan tadi terapi. Jangan terlambat terapinya, dan terapi itu harus dengan ahlinya. Ya, terapi dengan ahlinya. Apa? Terapi behavior itu dengan behavior analisis itu sesuatu yang rumit, yang punya ukuran kompetensi tertentu untuk terapisnya. Jadi tidak bisa kita serahkan pada sembarang, katakanlah pada sekolah gitu, atau yayasan gitu. Itu nanti terapi pendidikan namanya. Terapi pendidikan itu sendiri. Terapi perilaku itu sendiri. Nah, tetap konsultasi dengan dokter, utamanya adalah dokter tumbuh kembang anak ya. Nanti di situ ada program terapi behavior. Kapan saatnya dia akan pindah terapi bicara. Nah, setelah itu baru terapi pendidikan. Nah, semuanya kita dibutuhkan dan itu harus diambil semua oleh orang tuanya. Oke, berarti sebagai calon orang tua gitu atau mungkin orang tua jangan panik ya, yang penting jangan ya dok ya. Panik, tetap waspada dan tetap berkonsultasi apabila menemui kasus yang terkait dengan autisme dan lain sebagainya, dan ingat semua itu masih bisa disembuhkan karena kita selalu punya harapan gitu yang penting ya dok ya. Oke, terima kasih Dokter Bambang Edi sudah berkenan hadir memberikan banyak sekali hal ya, dan juga terima kasih Diva sudah menemani hari ini. Thank you banget ya sudah ikut ngobrol dengan kita. Kita ketemu lagi di minggu depan. Salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum.